Saudara geram, bibi korban penyekapan datangi Polda Jawa Barat. Ia mengaku ingin bertemu secara langsung dengan pelaku yang saat ini ditahan di Mapolda Jawa Barat. Akibat perbuatan pelaku, saat ini kondisi korban sangat mengenaskan dan menghancurkan masa depan korban. Ernie Heriadi, bibi perempuan korban penyekapan dan penganiayaan oleh kekasihnya, mendatangi gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Barat. Ia mengaku sangat geram dan ingin bertemu dengan pelaku meski tak diizinkan oleh pihak berwenang. Ernie menyebut sangat terkejut saat melihat kondisi keponakannya di RSHS Kota Bandung. Ia berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya lantaran perbuatan yang dilakukan menghancurkan kondisi kesehatan dan masa depan korban. Ia juga menyebut korban merupakan anak pendiam namun pintar dan aktif mengikuti banyak aktivitas. Vita itu orang itu, makanya saya nggak percaya loh. Vita itu anaknya pendiam, pinter. Ibunya cuma jualan gorengan, bapaknya cuma kuli panggul di pabrik, tapi dia bisa ngebiayain kuliah ya. Karena Vita itu emang anaknya pinter, dia sering bantu, kayak pemilihan umum dia suka bantu-bantu ya gitu. Aktif banget. Zaman dia di kuliahnya juga emang dia aktif banget. Baik, dia jadi tulang punggung keluarga kok. Harapan keluarga ya, saya ini mah perwakilan dari ibunya aja ya. Kepengen mah dihukum seberat-beratnya. Pelaku penyekapan dan penganiayaan kekasih telah ditangkap polisi. Pelaku mengaku menyesal dengan segala perbuatan yang dilakukan kepada sang kekasih. Selasa malam, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya ditangkap oleh polisi di wilayah hukum Polsek Majalaya. Tepatnya pelaku ditangkap di rumah kerabatnya di perumahan Gria Pesona. Di dalam video yang beredar ketika ditanya oleh petugas, pelaku TH mengaku sangat menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemarin berapa lama disekap tuh? 1,5 tahun, bukan sekap Pak. 1,5 tahun Pak. 1,5 ya. Oh ya udah. Lari kemana aja sini? Berapa hari ini? Ke Cimindi, Cimahi Pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana Pak. Ya udah berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya. Siap Pak. Ada nyesal atau gimana? Nyesal banget Pak. Nyesal. Siap. Ya udah ya. Oke ya Pak. Siap. Polda Jawa Barat menyebut masih terus melakukan penggalian, pendalaman dan sinkronisasi dalam penyidikan kasus penyekapan dan penganiayaan berat seorang perempuan di Kabupaten Bandung. Hasil sementara tak adanya sinkronisasi antara keterangan tersangka dan pelaku jadi alasannya. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rohmawan, pihaknya masih perlu melakukan pendalaman dan sinkronisasi dari keterangan tersangka yang disebut tidak berkesesuaian dengan keterangan yang diberikan korban. Fokus utama kepolisian saat ini adalah pemulihan kondisi fisik dan psikis korban. Keterangan yang disampaikan korban kepada polisi saat ini masih minim. Sebelumnya, kepolisian menyebut berdasarkan hasil visum yang dilakukan oleh dokter, luka yang dialami oleh korban YTR merupakan luka dari kekerasan berat yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Polisi juga membuka pusat aduan terkait kemungkinan adanya korban lain. Sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan.
Saudara, tersangka kasus penyekapan seorang wanita di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, dikenal oleh sejumlah warga sekitar sebagai sosok yang tertutup. Salah satunya di mata pedagang warung nasi yang sering didatangi tersangka untuk membeli makanan. Sebuah warung nasi yang berlokasi tak jauh dari tempat kos korban dan tersangka di Cinunuk, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu tempat yang kerap didatangi tersangka untuk membeli makanan. Menurut pedagang, selama menjadi pelanggan, tidak terlihat perilaku mencurigakan dari tersangka. Ia datang seperti pembeli pada umumnya dan hanya memesan makanan untuk dibawa pulang. Meski demikian, pedagang menyebut tersangka kerap meminta agar pesanannya dilayani dengan cepat. Selama belanja, tersangka juga tidak pernah makan di tempat dan selalu meminta makanan dibungkus untuk dibawa pulang. Iya, kadang-kadang ada 3 kali sehari, tapi itu juga kadang-kadang kalau belinya suka buru-buru, nggak mau lama-lama. Itu teh kadang-kadang ini katanya teh, jangan lama-lama katanya belinya teh. Sudah begitu cuman itu aja dah suka buru-buru. Iya. Belinya suka berapa bungkus? Kadang ada 1 bungkus, 2 bungkus belinya. Kalau sikapnya mah nggak terlalu mencurigakan, biasa aja. Iya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi apresiasi Polda Jawa Barat yang telah menangkap pelaku penyekapan berinisial TH. KDM meminta penegakan hukum terhadap tersangka dihukum setimpal. Deddy Mulyadi mengapresiasi jajaran Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap pelaku berinisial TH, tersangka penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR. Ditambahkan, proses penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian dan meminta aparat penegak hukum menerapkan pasal yang setimpal dengan perbuatannya. Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya kan kesannya tuh sangat-sangat kejam. Enggak, kalau setimpal dengan perbuatannya berat loh, Pak. Iya. Berat. Setimpal dengan perbuatannya itu udah berat. Ya kan korbannya kehilangan kedua matanya. Kehilangan bibirnya. Terus melepuh badannya. Nah tuh, kalau setimpal berat banget itu. Jadi harus dicolok juga. Iyalah, kita serahin ke hakim nanti memutuskan dengan perbuatan yang dilakukan. Saudara, seorang lansia di Kabupaten Sukabumi membuat pembangkit listrik dari kincir air sederhana dengan memanfaatkan aliran sungai di belakang rumahnya. Listrik yang dihasilkan digunakan sang kakek untuk menerangi rumahnya tanpa bergantung pada jaringan listrik PLN. Abah Sarno, berusia 80 tahun, warga Kampung Pojok Cilamping, Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana dengan memanfaatkan aliran sungai yang mampu menerangi saung sederhana miliknya. Abah Sarno merakit sebuah kincir air dari kayu dengan menggunakan dinamo sebagai penggerak untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik buatannya ini mampu menghasilkan daya listrik sebesar 250 watt. Meski daya yang dihasilkan kecil, aliran listrik ini mampu menerangi 2 rumah dan musola untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri tanpa bergantung pada jaringan PLN. Sebelum adanya listrik, Abah Sarno menggunakan Petromax sebagai penerangan. Pihak PLN pun sudah pernah menawarkan aliran listrik ke rumahnya, namun biaya yang mahal membuat Abah Sarno memilih untuk merakit sendiri kincir air sederhana sebagai sumber energi. Berapa watt, Pak? Kira-kira itu? Kekuatannya ya kurang lebih lah 250 lah. 50 watt. Iya. Pak, berarti ada berapa rumah yang pakai di sini? Sekarang mah cuma pakai dua rumah, tilu sama musola. Oh, 3 berarti. Sekarang mah gitu. Dulu mah enggak banyak sama anak-anak kan. Pernah ditawarin pasang listrik Pak sama PLN? Enggak. Nggak pernah. Enggak pernah. Dikarenakan kan jauh banget jalannya. Berapa kilo Pak kalau itu? Iya, kurang lebih kan 3.500 meter. 3,5 kilo. 3,5 kilo kurang lebih ya.
Pembangkit listrik ini dibuat sejak tahun 2007 lalu. Saat ini kondisinya masih berfungsi baik, meskipun dalam perjalanannya seringkali ditemukan kendala, seperti dinamo yang rusak karena kondisi sudah tua, hingga musim kemarau yang menyebabkan debit air di sungai berkurang, sehingga pasokan listrik ke rumahnya terganggu. Andries Mutar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Fida Alatas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.